Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan pada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Jemaah yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah. Iman yang kita miliki adalah pemberian yang sangat mahal dari Allah. Iman yang ada di hati kita, Islam, adalah karunia terbesar. Sampai-sampai seorang manusia yang dia siksaannya paling gampang di neraka, yang tidak lain adalah paman Rasul SAW, Abu Thalib. Dia nanti di hari kiamat, sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, akan berjumpa dengan Allah. Lalu Allah akan tawarkan pada dia, kalau kamu punya emas sepenuh bumi, maukah kau menebus dengan emas tersebut dari siksaan hari ini? Dan Abu Thalib bilang, tentu ya Allah. Tapi Allah menolaknya. Orang terkaya sedunia di beberapa tahun yang lalu, Elon Musk, tahun 2022 kekayaannya sekitar 250 miliar US dollar. Kalau konversi ke rupiah kurang lebih 4 kuat triliun rupiah. Orang semacam dia, kalau nggak dikasih hidayah sampai matinya, lalu di hari kiamat berjumpa dengan Allah, dia rela untuk ngasih seluruh hartanya. Tapi jangankan 4 kuat triliun, emas sepenuh bumi Allah tolak. Bukan hanya itu, 7 lapis bumi berisi emas Allah tolak. Ketika Allah ngasih kita iman, ini sesuatu yang spesial banget, yang bahkan dinanti-nanti oleh salah satu manusia spesial di muka bumi. Ada seorang manusia yang gak pernah ketemu dengan Nabi SAW, tapi beliau insya Allah masuk surga. Manusia yang spesial, sepupunya Umar bin Al-Khattab, namanya Zaid bin Amr. Adalah seorang manusia yang tinggal di zaman jahiliyah, tapi beliau begitu benci dengan kondisi masyarakat Mekah yang menyembah patung. Zaid bin Amr sering bilang ke masyarakat Mekah, jangan menyembah patung, jangan makan bangkai. Tapi mereka menolak dan Zaid bin Amr sering dipukul, termasuk oleh Al-Khattab, oleh ayah Umar dipukulin. Ketika Zaid sudah nyerah dengan kondisi Mekah, dia dengan Waraqah bin Naufal dan dengan beberapa orang lagi yang hatinya masih hanif, mereka pergi ke luar negeri untuk mencari hidayah. Sampai di luar negeri, bertemu dengan seorang pendeta Kristen yang masih jujur. Pendeta ini memberitahukan bahwasanya kelak di Mekah akan ada Rasul terakhir, Muhammad SAW. Maka Zaid dengan begitu antusiasnya kembali ke Mekah. Di tengah jalan dibegal, dibunuh. Dan sebelum Zaid bin Amr meninggal, Zaid bin Amr berdoa, yang doanya diabadikan oleh ahli sejarah. Apa doanya? Ya Allah, andai kau tak memberi hidayah itu kepada kami, kepadaku, maka berilah hidayah itu kepada anakku. Zaid bin Amr mati dalam kondisi gak pernah ketemu Nabi SAW. Kemudian setelah beliau dakwah di Mekah, mulailah orang-orang masuk Islam. Apa yang terjadi? Zaid berdoa, ya Allah, kalau engkau tidak memberi hidayah itu kepada aku, maka berilah hidayah itu kepada anakku.
Allah kabulkan doanya. Anaknya Zaid, namanya Sa'id bin Zaid, adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Allahu Akbar. Dan bukan hanya itu, suatu saat Sa'id bin Zaid dan juga Umar bin Al-Khattab datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, boleh gak kami ngedoain Zaid bin Amr? Karena kan beliau belum masuk Islam, belum syahadat. Apa sabda Nabi SAW? Boleh. Dia di hari kiamat akan dibangkitkan sebagai seorang umat. Artinya beliau walaupun belum pernah ketemu Nabi SAW, tetap di mata Allah beliau hanif, muslim, yang nanti insya Allah akan masuk surga. Lihat, doa minta iman itu diperjuangkan banget oleh orang-orang sebelum kita. Tapi kita dikasih begitu aja. Dan lihat bagaimana Allah maha baik. Ketika Zaid bin Amr doa, Allah bukan cuma kasih permohonannya, tapi Allah tambah bonus. Zaid bilang minta hidayah, Allah bukan cuma ngasih hidayah kepada Zaid, tapi anaknya juga dikasih hidayah, bahkan menjadi salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Saudaraku semua, pahamilah bahwasanya iman itu mahal. Iman itu mahal. Orang yang mati dalam kondisi kafir di hari kiamat kelak gak akan berguna seluruh hartanya. Maka berdoalah, minta ke Allah agar kita dijaga imannya sampai kita mati. Karena ada orang-orang yang menjelang matinya dicabut dalam kondisi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita di atas Islam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di khutbah yang kedua ini saya akan sampaikan satu kisah nyata dari Ustaz Muhammad Nuzul Zikri hafizahullah. Seorang laki-laki usia 18 tahun namanya Jalu kena kanker usus. Dokter bilang kepada ibu dan bapaknya, "Bu, Pak, malam ini tolong jangan tinggalkan Jalu. Tolong temenin di rumah sakit." Ngedengar itu dari dokter udah pasti, hampir bisa dipastikan Jalu mati malam ini. Akhirnya sang ibu yang kurang dekat sama Islam pergilah ke rumah sakit nemenin Jalu. Dan sang ibu ini dari Ba'da Isya udah divonis sama dokter, "Bu, kalau Jalu nggak BAB sampai pagi, secara kedokteran mati, Bu." Dan itu ibu Jalu berdoa dengan satu doa yang demi Allah gak pernah kita baca seumur hidup. Doa yang gak pernah keluar dari lisan kita. Doa yang mungkin kita anggap aneh, jijik. Tapi inilah doa yang keluar dari mulut ibu Jalu, yaitu apa? Ya Allah, dari Ba'da Isya ibunya berdoa, "Ya Allah, buat anakku bisa PU, buat anakku bisa BAB, buat anakku bisa BAB." Dan itu diulang sampai jam 11 malam. Dan sang ibu manusia ketiduran di atas sejadah. Setelah ketiduran jam 1:30 malam, sang ibu bangun karena mencium bau yang sangat busuk. Bau yang sangat busuk. Kita mungkin pernah bangun karena kaget kedengaran suara keras petasan, tapi sang ibu Jalu bangun karena bau yang busuk. 1:30 malam sang ibu melihat ke Jalu dan kondisinya belum BAB, belum PUP. Sehingga bau busuk itu keluar dari tubuh Jalu yang udah berapa minggu gak BAB, itu jadi racun di tubuhnya dan jadi bau banget. Dan sang dokter bilang, "Bu, secara kedokteran perkiraan 4:30 atau jam 5 pagi kalau Jalu belum PUP akan meninggal." Maka sang ibu lagi-lagi doa dari 1:30 sampai sholat subuh. Kemudian sholat subuh lalu lanjut doa lagi dengan doa, "Ya Allah, buat anakku bisa PUP, buat anakku bisa PUP, buat anakku bisa BAB." Dan jam 5 tepat sang ibu mencium bau yang jauh lebih busuk daripada 1:30 malam tadi. Dan ketika melihat Jalu beneran itu PUP dan selamat hidupnya. Allahu Akbar.
Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. 1, Allah kasih sesuai yang kita minta. 2, Allah kasih dalam bentuk yang lain, yaitu dijauhkan kita dari keburukan selevel dengan kebaikan yang kita minta. Atau Allah pendam sampai hari kiamat, sehingga Allah akan membalas dengan ganjaran yang besar. Pernahkah kita doa sungguh-sungguh ke Allah? 1 aja, minta hidayah biar mati dalam kondisi taubatan nasuha. Doa apa emang? Buat kita yang gak ngerti bahasa Arab, buat kita yang gak bisa bahasa Arab, emang ada doa yang paling ampuh? Iya ada, demi Allah ada. Dan kita semua hafal. Doa terbaik seluruh alam, semua kita hafal, yaitu Al-Fatihah. Karena tidak ada doa yang lebih baik daripada doa dari Al-Quran. Sedangkan Al-Fatihah adalah surat teragung, kata Nabi SAW. Tapi sayang, banyak di antara kita yang Al-Fatihah aja belum ngerti. Gimana kita sholat mau khusyuk kalau Al-Fatihah selama ini yang kita baca nggak dihayati? Padahal Al-Fatihah adalah salah satu surat yang mayoritasnya Allah respon. Saat kita lagi sholat, kita baca Al-Fatihah, di 7 ayat Al-Fatihah Allah membalas di 5 ayatnya. Bayangin kita yang kotor, pas kita lagi sholat baca Al-Fatihah, Allah balas. Saat kita baca ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, di situ Allah tidak membalas. Tapi di ayat yang kedua, saat kita masuk, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apa kata Allah? Hamidani abdi. Hadis sahih Muslim, hadis qudsi. Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah merespon, Athna alayya abdi, hambaku kau telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Allah merespon, fawwadha ilayya abdi, hambaku pasrahkan semua urusanmu padaku, kata Allah. Saat ayat kelima, lihat sebelum kita minta hidayah di ayat ke-6, ayat kelima dulu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada Engkau kami menyembah, hanya pada Engkau kami mohon pertolongan. Apa respon Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara diriku dan hambaku. Hambaku minta apa? Aku kasih. Bayangin di ayat kelima Allah udah nawarin, Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara diriku dan hambaku. Hambaku minta apa, aku kasih. Dan di ayat ke-6, saatnya kita berdoa dengan dalam, tulus, khusyuk. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Wah, di sini adik-adik semua yang mungkin orang tuanya lagi clash, lagi tengkar, pernah gak kita bilang, Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus agar aku bisa menyikapi orang tuaku dengan cara yang terbaik. Yang punya utang puluhan ratusan juta, pernahkah kita saat sholat baca Ihdinas siratal mustaqim, lalu kita hayati, ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang lurus biar bisa melunasi utangku dengan cara yang benar tanpa riba. Buat kita yang tukang maksiat, pernah gak doa Ihdinas siratal mustaqim? Kita ingin mati dalam kondisi taubatan nasuha. Kita ingin mati dalam kondisi bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau belum, hari sekarang juga hafalin surah Al-Fatihah dengan terjemahannya. Lalu saat sholat coba hayati, akan beda rasanya. Semoga Allah matikan kita dalam kondisi taubatan nasuha dan bisa berucap la ilaha illallah. Mari kita tutup khutbah ini dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Kau tahu di hati kecil kami masih ada keinginan untuk taubat dari semua dosa kami, ya Allah. Kau tahu di hati kecil kami masih ada keinginan untuk memperbaiki diri. Kau tahu dosa yang kami lakukan berulang-ulang. Kami kotor, kami keji, kami penuh dengan maksiat. Andai Kau tak menyayangi kami, pasti kami celaka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, tutupi kesalahan-kesalahan kami,
Tutupi aib-aib kami ya Allah. Jangan biarkan kami mati dalam kondisi mengkhianati-Mu. Jangan matikan kami dalam kondisi bermaksiat. Matikanlah kami dalam kondisi sujud. Matikanlah kami dalam kondisi bisa berucap La ilaha illallah. Matikanlah kami ya Allah dalam kondisi berada di atas jalan. Ya Allah, siapapun dari saudara-saudara kami yang sedang terzalimi di Palestina, di Suriah, dimanapun, tolong mereka ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuat, Engkau Maha Kuasa melakukan segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah pada kami yang terbaik di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan yang terbaik pula di akhirat kelak, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Qimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Silakan dilapangkan dan diteruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika 'anha mub'adun. La yasma'una hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun. La yahzunhumul faz'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadha yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Yawma natwis samaa katwis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسأل به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum